Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak hadirin sekalian, kita menginjak ayat ke-6 suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setelah kita di ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai satu ayat yang disebut oleh Allah, hadza baini wa baina abdi, ini ayat antara aku dan hambaku. Maka forum pertemuan antara hamba dengan Rabb, hamba dengan Allah ini akan berlanjut. Akan berlanjut di mana? Begitu perjalanan mulai basmalah. Mulai basmalah ini seperti perjalanan menanjak. Perjalanan menanjak. Ya, seorang hamba mencari Tuhannya. Tetapi rupanya memang manusia itu tidak bisa menemukan Tuhannya, walaupun dia mengakui Tuhan itu ada. Maka dibutuhkanlah Nabi, Rasul, Kitab ini supaya ketemu Tuhannya, mengenal Tuhannya. Maka di puncak pertemuan pengenalan dia dengan Tuhan, seorang hamba menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebab saya tidak bisa menyembah kepadamu Allah kami kalau tidak engkau tolong. Nah, dari sini sebenarnya seorang hamba dalam proses kurva ini perjalanan abdun, naik menuju Allah, Rabbun ini. Begitu kita bertemu di sini, abdun dan Rabb ini, ya, pertemuan ini, akhirnya sang hamba diajari oleh Allah, ya, diajari untuk supaya pertemuan ini tidak berpisah lagi. Ya, kamu sudah ketemu aku, jangan pisah lagi. Karena itu mohonlah petunjukku, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ini kurvanya turun. Ya, manusia masuk ke alamul mulki wasyahadah, alam nyata ini, alam nyata ini. Maka di alam nyata ini penuh dengan zulumat, ya. Ini suasananya gelap, zulumat, gelap. Maka kita butuh hidayah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang diajarkan oleh Allah adalah mohon diberi hidayah. Karena apa? Tanpa hidayahmu Allah, aku tidak bisa bersamamu menuju jalan lurus. Sampai pada tahap yang paling gelap di sini nanti. Ini wilayah ini, jadi begini. Cahaya itu akan semakin terang
kalau dia di tengah kegelapan sebenarnya. Ya cahaya apa saja, walaupun itu lampu lilin kecil, ublek kata orang Jawa, itu walaupun ublek tapi kalau di tengah kegelapan menjadi terang. Tapi kalau lampu 1000 watt di tengah matahari ini tidak tampak. Disinilah kita butuh cahaya itu, karena lorong terakhir nanti kan kita akan ketemu dengan kalimat satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada wilayah maghdub dan ada wilayah dol, wilayah penuh murka dan wilayah yang menyesatkan. Berarti gelap betul di perjalanan ini. Ini harus ada hidayah. Maka pertama kali kita mohon petunjuk, apa yang disebut al-hidayah itu al-irsyad, panduan sekaligus panduan bimbingan, ya hidayah ini. Jadi siapa orang yang al-mahdiyu, orang yang dilimpahi hidayah ini adalah man arafal haq. Jadi ini liya'rifani, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Agar apa? Agar Anda hambaku mengenalku. Mengenalku Allah. Itulah. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang mengenal Dia. Nah, tentu kenapa itu harus kita ucapkan terus setiap hari mohon petunjuk ini? Satu, karena kullu ma siwah, segala hal selain Allah itu batil. Zulmah, segala hal selain Allah itu batal dan gelap. Kita bisa menjadi terang, ngerti dan seterusnya ya karena hidayahnya Allah semua. Full dari Allah semua. Begitu seseorang mengenal Allah, maka ada yang mengenal dengan imannya, mengenal lagi dengan tauhidnya. Nanti mohon petunjuk lagi supaya mengenal dengan tajridnya, mengenal lagi dengan tafridnya, belum lagi azomahnya, jalaliyahnya, jamaliyahnya, itu terus malantiha. Apakah kita besok di akhirat masih memohon hidayah dari Allah? Masih. Dan semakin mohon dan semakin terasa kita memohon. Lah ini ihdinas shiratal mustaqim. Jadi orang yang mendapat hidayah, tentu kalau kita mohon sebagaimana etika kita berdoa, ya, etika kita berdoa, kita ini sesungguhnya bisa berdoa, bisa mengucapkan ihdina, ya Allah hidayahi kami, itu semata-mata karena Allah membuka pintu hidayahnya kepada kita. Kalau seseorang tidak dibuka pintu hidayahnya, orang tidak akan pernah meminta diberi petunjuk oleh Allah. Jadi petunjuk Allah sesungguhnya mendahului permintaan hidayah kita kepadanya. Jadi
Jadi Anda mengucapkan ihdina Allahumma hdini fiman hadait, itu karena dilimpahi petunjuk oleh Allah. Nah, jadi karena hubungannya dengan semacam kalimat doa, maka kalimat doa itu menjadi isdada wa tathabbata, menjadi tambah. Kita ini terus menerus butuh hidayahnya. Maka dulu pernah saya sampaikan ucapan pertama kali Imam Ahmad bin Hambal ketika memasuki dunia sufi di usia beliau yang sudah tua waktu itu. Seorang mujtahid yang masuk ke dunia sufi sudah tua, itu Imam Ahmad bin Hambal. Sudah mempelajari semua di sini baru memasuki dunia sufi. Apa kata beliau pertama kali? Hati-hati dengan ghurur, tipu daya. Tipu daya ketika Anda beribadah kepada Allah. Wa gharratkum billahil ghurur. Ya, hati-hati karena Nabi Adam yang sudah masuk surga saja bisa kepleset. Itu artinya di surga butuh hidayah kan? Nabi Adam sudah di surga masih kepleset. Nah, apalagi kita. Ini makanya permohonan hidayah ini luar biasa. Allah, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat. Jadi as-sirat itu berarti at-tariqul haq, ya. As-sirat jalan Allah. Jalan Allah. As-sirat itu at-tariqul haq, jalan Allah. Jalan benar. Artinya kebenaran itu semua memang dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Manusia tidak pernah benar, manusia itu. Mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, manusia itu nggak bisa benar. Yang benar itu Allah. Lah kok manusia bisa benar? Ya karena diberi benar oleh Allah. Maka kita mohon, ya, mohon diberi petunjuk jalanmu ya Allah. Karena jalanmu ini jalan yang benar. Ditambah al-mustaqim, yang lurus. Nah, yang lurus itu yang mana? Yang lurus itu kemudian macam-macam. Jadi apa yang disebut kita ini sedang sholat misalnya. Bagaimana aku ini ketika sholat diberi hidayah jalan yang lurus di dalam sholat. Kan begitu. Kalau kita sedang zikir, jalan yang lurus ketika zikir. Ketika kita sedang nolong orang yang lurus ini ya Allah. Harus engkau bimbing hidayahmu ketika nolong orang. Kalau tidak, wah bisa nggak lurus. Walaupun nolongnya benar, gitu ya. Walaupun nolongnya benar, tapi bisa jadi tidak lurus. Karena nolongnya tidak menuju melewati jalannya Allah. Seperti juga kata-kata itu ada yang benar, tapi ketika disampaikan rasanya kok nggak benar ya ketika disampaikan. Nah, itu artinya kebenaran itu harus ada nilai hidayahnya. Seperti para pakar yang meneliti Islam, kenapa tidak masuk Islam? Tahu Islam itu benar, karena memang kebenaran wacananya tidak disertai hidayah. Karena hidayah itu petunjuk, maka di dalam petunjuk itu pasti ada satu unsur faktor yang menuntun, yang membuka,
ya, yang menjelaskan step by step, atau yang menjelaskan sesuatu yang memang harus dilewati tanpa harus bertanya misalnya, itu semua adalah thoriqul haq, jalan Allah yang benar. Isinya sebenarnya ya hidayah di balik jalan Allah yang benar itu. Maka ini adalah para ahlut tauhid, orang-orang pertama kali yang disebut jalan al-mustaqim, yang lurus itu yang mana? Itu jalannya ahlut tauhid. Ahlut tauhid, ahlul wahdah. Ya. Ini kalau begini, ahlut tauhid. Ahlut tauhid mesti la syarikalah. Ya. Kalau orang bicara tauhid biasanya hubungannya pasti begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Wahdahu la syarikalah. Beriman ketika bertauhid itu adalah menunggalkan. Ketika orang menunggalkan dia berarti menyatakan dia adalah satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya ya pasti sendiri. Allah itu maha sendiri, maha satu-satunya, ya maha esa. Itu namanya ahlut tauhid. Satu-satunya apa saja. Satu-satunya apa saja. Dia. Nah, itu adalah jalannya ahlut tauhid, jalannya siratal mustaqim yang kita tempuh ini. Nah, manusia ini awalnya mengerti, mengenal, meyakini, oh iya ya dia satu-satunya. Tapi bagaimana aku ini mempraktekkan satu-satunya itu di dalam hidupku? Angel. Sulit kita mengatakan iya engkaulah satu-satunya. Tapi ada masalah sedikit kita mikirnya bukan satu-satunya dia. Akal kita muncul, pikiran kita muncul, nafsu kita muncul, pertimbangan orang lain muncul, buku-buku muncul. Lah, itu baru dalam satu kasus saja. Makanya kalau tidak diberi hidayah oleh Allah untuk mewujudkan satu-satunya, wah itu gak mampu kita. Maka tetap mohon. Nanti akan kita jelaskan bagaimana sebenarnya praktek apa yang disebut ahlut tauhid. Nanti kita akan bicara sedikit mengenai wahdahu la syarikalah ini, satu wahdah fil kathrah, al kathrah fil wahdah. Wahdah fil kathrah ini satunya dalam banyak. Al kasrah fil wahdah, banyak dalam satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah tempuhkanlah, berilah petunjuk kami untuk menempuh jalan yang dilalui oleh para ahlut tauhid, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang ketika kami harus lewat kemari ini di dunia ini karena kami akan kembali lagi, ya, itu adalah yang ketika kami jalan melewati ya bersamamu, karena darimu menuju kemana? Menujumu. Darimu bersamamu menujumu Tuhan. Karena ini pasti ahlu tauhid, tidak ada yang lain. Engkau sendiri, engkau saja, hanya menuju kepadamu saja. Nah,
Ini ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu ajaran doa pertama yang oleh Allah ajarkan di dalam suratul Fatihah. Ini soal hidayah. Ya, betapa pentingnya ini. Ini setiap detik kita lewati waktu, hidup, perjalanan. Ini setiap detiknya kita butuh hidayahnya. Ya, butuh banget hidayahnya. 1 jam saja, ya, itu 1 jam ada berapa detik? Ya, itu sekian ratus detik yang kita lewati ini yang bersama Allah, yang menuju Allah, yang menyadari itu semua dari Allah, itu berapa detik kita? Berarti ya Allah, aku ini butuh hidayahmu terus Allah. Kalau tidak, aku pasti kembali ke alam lagi. Aku tidak mengenal engkau lagi. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi An-Naisabur, beliau mengatakan, ihdinas siratal mustaqim iqta asrarana an syuhudil aghyar. Putuskanlah batinku dari memandang ciptaan-ciptaanmu Tuhan. Itu kalau batin mohon hidayah itu seperti itu. Batin mohon hidayah. Ya Allah, semoga aku senantiasa memandangmu, bukan memandang ciptaan-ciptaanmu Tuhan. Itu batin. Jalan lurus bagi batin itu fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah Allah saja. Itu jalan lurusnya batin. Kalau jalan lurusnya lahir kan, agar perilaku lahiriah kita sesuai dengan aturan syariah. Lah itu jalan lurusnya lahir. Makan yang halal, yang bersih, kan begitu. Bekerja yang bagus, sesuai dengan aturan Allah, itu jalan lurusnya lahiriah. Maka sebenarnya apa yang disebut siratal mustaqim itu terkandung di dalam 3 hal yang sering kita singgung, yaitu siratul Islam, siratul iman, siratul ihsan. Tapi oleh Allah disebutkan dengan kata al-mustaqim, yang lurus, yang benar, yang proporsional betul. Maksudnya begini, kita ini sholat, syarat rukunnya sudah kita jalani, berarti benar menurut syariat. Nah, tapi belum benar ketika sholatnya itu kesusu. Itu ya, sholatnya kesusu banget itu. Secara hakikoh menjadi tidak benar. Belum mustaqim namanya. Oh, aku mustaqim di sini, belum mustaqim di satu sisi. Belum lagi mustaqim secara sains. Itu mustaqimnya istiqomah, lurusnya pikiran. Pikiran bisa logik enggak? Bisa sehat enggak? Ya berarti kalau pikiran kita enggak sehat, kita sedang gila. Gitu. Oh, akalnya orang itu enggak sehat itu misalnya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jalannya memang harus lurus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti wa athara ridhah. Jadi orang mulai memprioritaskan praktek. Kata al-mustaqim itu sebenarnya isinya apa? Ini amaliyah. Kata-kata al-mustaqim itu amaliyah. Artinya begini, ya Allah berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus dan bisa mengamalkan dengan benar. Nah, itu namanya amaliyah. Itu siratal mustaqim. Karena itu, dan semoga ya Allah perspektif
Di dalam jiwaku ketika memandang al-mustaqim itu atharu ridhak. Saya terus menerus memprioritaskan ridhomu ya Allah. Prioritas itu karena kami sudah fitorikil wahdah. Engkaulah satu-satunya. Berarti kepuasan, kerelaan, kecintaan, keikhlasan, keberserahan diri, ketergantungan itu hanya padamu. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahafi qulubina tawaliul anwar. Dan semoga ketika engkau putuskan diriku dari memandang alam ini, mata hatiku, batinku, semoga engkau limpahkan cahaya-cahaya yang cahaya itu benar-benar memancari ya. Tawaliul anwar, tempat terbitnya cahaya itu begitu tampak semua. Ya Allah, sumber cahaya di dalam batinku itu darimu itu begini dan seterusnya. Wa afrid kusudana ilaika andanasil athar. Singkirkanlah tujuan-tujuan kami kepadamu ini Tuhan dari kotoran-kotoran kepentingan duniawi kemakhlukan ini. Aku menuju kepadamu ya engkau yang aku tuju, tidak ada kepentingan yang lain. Karena apa? Karena kenapa ini dimunajatkan seperti itu oleh beliau? Karena manusia memiliki kecenderungan memanfaatkan hubungan dia dengan Tuhan itu untuk kepentingan dunianya. Tuhan, aku berzikir supaya tujuan-tujuan duniawiku tercapai. Padahal bagaimana aku menuju kepadamu membawa kotoran? Sebenarnya kan begitu kalimatnya. Lah aku ini mau menuju kepadamu kan berarti aku membawa kotoran ini. Ya Allah, semoga tujuanku kepadamu itu ya hanya engkau saja. Hanya engkau saja. Bahwa kepentingan urusan dunia yang luar biasa ini dalam rangka aku bisa menuju kepadamu. Bukan menuju kepadamu dalam rangka yang ini. Bukan. Ya. Maka oleh para sufi diingatkan ketika orang memasuki thariqah sufi, jalan sufi, pertama kali niatnya jangan ada niat duniawi, jangan ada niat selain lillahi ta'ala. Misalnya aku kok sumpek banget, stres banget, urusanku banyak, saya tak masuk tasawuf saja, biar apa? Biar urusanku beres semua gitu. Akhirnya dia menjalani thariqah sufi, pengennya bukan Allah, pengennya urusannya selesai. Ini itu namanya kita menuju kepada Allah membawa kotoran. Nah, ini artinya apa? Di dalam hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, jalan yang lurus ini berarti tunjukkanlah jalan bagaimana at-takhalli. Saya menyingkirkan hal-hal yang mazmumat, yang tercela. Yang tercela. Singkirkanlah ya Allah yang tercela. Supaya apa? Supaya at-tahalli. Engkau riasi dengan hal-hal mahmudat yang terpuji. Jadi sirat, isinya sirat itu. Ya, al-mustaqim sehingga muncul at-tajalli. At-tajalli. Manifestasi. Ini mustaqim, manifestasi. Yaitu karakteristik kepribadian orang beriman ahlu tauhid yang terbangun di situ.
itu apa wargina an manazil tolab wal istidlal ila jam'i sahadil qud wal wiswal. Ya Allah, bebaskanlah kami sekaligus dari belenggu-belenggu yang bersembunyi di balik usaha dan perjuanganku. Orang berusaha, berjuang, berdagang, berusaha namanya, ya, itu biasanya terbelenggu oleh apa? Kenapa? Enggak kedengaran. Jadi yang membuat berat di balik usaha perjuangan kita ini adalah apa? Ghulul. Jadi belenggu yang tersembunyi. Belenggu yang tersembunyi itu apa? Yaitu hasrat nafsuku di balik usaha ini. Itu membuat kita menjadi berat melakukan semuanya. Ini ada tujuannya bagus di depan sana, kita membangun satu peradaban yang bagus di depan sana. Ketika kita mau jalan, tiba-tiba dalam hati kita mengatakan, untungnya apa aku ya? Nah, kalimat untungnya apa ini sudah jadi belenggu, membuat berat kita melangkah. Ini maka ya Allah, bebaskanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan, berilah hidayah supaya aku bebas, merdeka di dalam menjalankan tolab ini, upaya-upaya ini. Jangan sampai upaya ini menjadi berat. Rasulullah SAW menyebutkan kami dan umat kami yang bertakwa adalah orang-orang yang terbebaskan dari tekanan-tekanan. Artinya apa? Para muttaqun, Kanjeng Nabi dan para muttaqun itu terbebaskan karena apa? Karena ketika dia berusaha tadi, minallah, ya Allah ini darimu. Billah, ya bersama pertolonganmu, bersama hidayahmu, bersama anugerahmu, ilaika, dan menuju kepadamu Allah. Pasti tidak ada yang berat. Jadi perlawanan termasuk hidayah itu, ya Allah berilah saya hidayah untuk melawan diriku sendiri. Karena diri sendiri itu ganjel terus setiap detik. Ya, ganjel terus. Ini harus dicutik karena ini yang menghalangi jalan lurus. Karena ganjelan itu kelihatannya jalan kok nggak lurus ya, bikin kesandung-sandung saya, bikin kepleset nanti saya. Nah, ternyata diri sendiri. Di hul bainana wa baina masakinatil amthal wa ashkal bimula tofatina min wujudil wiswal wa takashufuna bihi min syuhudil jalal wal jamal. Oh Tuhan, kalau sudah Engkau bersihkan, berilah hiasan. Hiasan itu sebuah karakter yang indah, karakter yang indah, yang terpuji, ya, sehingga pantas aku ini datang kepadamu. Kita ini setiap hari datang kepada Allah, pengennya Allah, hambaku, kalau kamu datang kepadaku, pakailah pakaian yang pantas. Pakaianmu adalah akhlak dan adabmu, supaya menghadapku ya, karena engkau menghadap nanti, jangan sampai engkau menghadap dengan pakaian kumal, nanti datangku juga sesuai dengan pakaianmu bagaimana? Engkau tidak bisa menghayati keagunganku. Jadi apa itu wujudul wisal, muwasalah, kesinambungan ini haruslah kesinambungan yang benar-benar bersih, bagus, terpuji.
Nah, itu wujud manifestasi kita min syuhudil jalal wal jamal, sehingga senantiasa terus menerus menyaksifat jalaliyah dan jamaliyahnya Allah yang tersembunyi di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu. Ya, Ar-Rahman dulu kita jelaskan itu manifestasi karakteristik sifat jalaliyah, kemahaagungan, kemahabesaran. Jamaliyah, kemahaindahan. Kalau jalaliyah dan jamaliyah itu bisa kita saksikan secara bersamaan, itu berarti Anda sendiri disaksikan oleh keparipurnaan namanya, kamaliyah. Yang disebut sempurna itu manakala kebesaran, keagungan berpadu dengan keindahan, baru disebut kamal, kesempurnaan. As-siratul mustaqim juga berarti Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis itu yang mana? Ya, seluruh akhlak Nabi itu Quran. Akhlak Nabi itu semuanya Quran, dijelaskan melalui hadis Nabi. Ya, itu akhlak Nabi. Kana khuluquhu Qur'ana, akhlak Nabi itu Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Karena apa? Karena engkau bisa memanifestasikan, ya, mewujudkan siratal mustaqim. Ya, karena engkau ini ikon hidayahku, Nabi. Ikon daripada hidayahnya Allah itu ya Kanjeng Nabi itu sudah. Karena itu disebut beliau itu nur. Ya, nur. Beliau ini cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Arsyidna ilal haqli alla nattakila ala wasaitil muamalat wa yaqa'a ala wajib tauhid ghubaru dzunun wa hisbanul i'lal. Tolong tunjukkan ya Allah, hidayahi kami kepada kebenaran dan kepada dirimu, agar aku ini tidak merasa bergantung kepada sebab akibat yang berantai ini. Ya, manusia memiliki kekuatan untuk bergantung pada sebab akibat. Ini kalau tidak disebabkan oleh ini dan ini nanti akan disebabkan oleh ini, wah nggak beres ini. Nggak taunya itu yang seringkali membuat kita kehilangan Allah, kehilangan tawakal kepada Allah. Jadi bagaimana hubungan sebab akibat dengan tawakal? Ini pertanyaan mendasar sekali. Ya. Jadi tawakal itu adalah perilaku batiniyah kita yang sejak sebelum atau sesudah atau ketika kita menjalankan seluruh proses ini, itu sudah harus ada tawakal itu. Nah, apa gunanya logika sebab akibat kemudian? Logika sebab akibat itu diciptakan juga oleh Allah untuk kita, agar kita menyadari, karena sebab akibat itu rentetannya begitu cepat, begitu fluktuatif, begitu panjang, dan kita menyadari di balik ini sebenarnya Allah sedang ada, hadir di balik sebab akibat, karena dialah penyebab segala-galanya. Nah, begitu. Jadi 1 tambah 1 pasti 2 ini nanti. Kalau 2 begini, nah di pikiran kita ketika kita mikir tercetak angka 1, ada plus 1, ya Allah di balik angka itu ada engkau, di balik plus itu juga ada engkau, balik semua engkau, yang menciptakan 2 engkau juga. Mana yang membuat aku tidak berserah diri kemudian?
Jadi itu membuat kita itu sangat-sangat kreatif. Artinya apa? Marilah kita membuktikan. Nah, kemudian membuktikan hadirnya, adanya Allah itu bukan melalui sebab akibat makhluk, tapi ya melalui Allah itu sendiri. Kalau sudah begitu, kita baru melihat makhluk. Oh, engkau ini mencipta makhluk ternyata Tuhan. Jadi di balik ciptaanmu ini ada engkau semua. Lalu makhluk itu tidak menjadi hijab, tutup antara kita dengan Allah. Nah, kenapa kita ini sering tertutup oleh makhluk hubungan kita dengan Allah? Karena kita anggap Allah itu akibat. Ya, sepanjang kita memposisikan Allah sebagai akibat, kita itu tertutup melulu dari Allah. Allah harus jadi taubat kita ini contohnya, ya Allah hidayahi kami ke jalan lurus. Kalau itu jalannya orang yang taubat, ya taubat angkul lima siwah. Jadi taubatnya para nabi dan rasul itu ya taubat, tapi at-taubatu angkul lima siwah, taubat dari segala hal selain Allah. Nabi Ibrahim tidak mau. Apa kamu gak minta doa saja supaya dihancurkan Namrud dan semuanya, jadi selesai ini soal api ini? Kalau menurut teori sebab akibat, Nabi Ibrahim akan selamat kalau api itu tadi gak jadi membakar, Namrud hancur, gak jadi dibakar beliau. Nah, tapi beliau tidak mau bergantung pada sebab akibat. Dan berakhir dengan cantik luar biasa. Gitu. Kenapa? Api tidak mau membakar Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim melihat di balik api itu juga ada Allah. Juga ada ridhonya Allah. Bagaimana mungkin ridho ada dalam neraka, dalam api? Ini memang bunyinya oleh Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api jadilah dirimu ini sejuk dan menyenangkan, mendamaikan pada Ibrahim. Itu kalimat ridho dan cintanya Allah di balik api. Itu loh. Itulah doa juga salah satu munajatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, berilah aku ridhomu sehingga aku ridho terhadap takdirmu, termasuk apabila engkau mentakdirkan aku masuk ke dalam neraka. Tapi seandainya engkau memasukkan aku di neraka, aku tetap ridho. Tetapi aku masih memohon ya Allah, semoga neraka itu, api itu adalah kanari Ibrahim, seperti apinya Ibrahim katanya. Api yang penuh ridho, penuh keselamatan, kedamaian. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim juga berarti hatta la yusahibana qarin. Ihdinas siratal mustaqim ay azil anna dhulumati ahwalina linastadi'a bi anwari mudsika anit tafayyu bi dhilali talabina warfa'anna dhilla juhdina linatabassara binujubi linatabassara binujubi judika fanajidaka bik. Ah, ini menarik. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Buanglah dari kami kegelapan-kegelapan, ya,
di balik perilaku kondisi yang ada di batin kami, agar kami bisa meraih pencerahan. Nah, pencerahan melalui cahaya sucimu. Kemudian buanglah kami dari bayang-bayang mujahadah kami, yang kita itu berjuang serius, yang membuat kita itu merasa waduh ini berat. Itu karena bayang-bayangnya berat tadi. Ya, ayang-ayange sing medeni ku ya, ayang-ayange dhewe gitu ya. Ya Allah, tolong bayang-bayang itu engkau buang ya Allah. Bayang-bayang itu engkau buang. Agar kami bisa memandang melalui bintang-bintang kemurahan-Mu, dan fanajiduka bika. Nah, ini menarik kalimat ini, fanajiduka bika. Aku menemukan dirimu bersama dirimu, bukan bersama diriku. Ini kalimat penting sekali. Jadi kalau kita membayangkan aku nanti akan bertemu dengan Engkau Allah, menurut bayangan kita itu pasti gagal kita. Biarlah bertemu dengan Allah itu menurut caranya Allah, menurut ya bersama Allah. Bagaimana Allah menuntun dari step ke step yang lain atau melompat sekaligus, ya biar terserah Engkau Allah. Sekali sedikit saja saya ngotot, aku pasti terlempar darimu sebenarnya. Atau aku punya imajinasi lain selain Engkau, ya aku sebenarnya sedang tertutup darimu. Fanajituka bik. Pokoknya aku kepingin di jalan yang lurus ini tetap jalannya ya jalanmu. Ini lurus menuju kepadamu, ini ya bersamamu, bukan bersama diriku. Karena yang bisa ketemu Engkau ini sesungguhnya Engkau sendiri. Gitu. Ya. Itu yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, raaitu rabbi bi rabbi. Aku memandang Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, itu artinya manifestasinya apa ya? Ya kepasrahanku. Kita ini kan nggak bisa melihat dengan cara kita, dengan kemampuan kita melihat Allah, kan nggak bisa kita ini. Justru kita ini bisa memandang Allah kalau kita full kesadaran kita terus menerus sadar kita dipandang Allah. Itu malah kita memandang Allah. Kita ini, aku bisa gak ya mencintaimu? Gak bisa. Aku bisa mencintaimu kalau engkau mencintaiku. Kesadaran kita bahwa dia terus menerus mencintai kita, itulah cinta kita kepada Allah sebenarnya. Nah, maka di awal-awal Ibnu Athaillah mempertegas soal muraqabah. Muraqabah itu kesadaran diawasi, dipandang terus oleh Allah. Karena itu sebenarnya awal kita memandang. Dipandang itu awal kita memandang. Karena kita memandang itu hanyalah pantulan dari pandangannya. Jadi itu sebenarnya memandang. Seperti begini. Menurut akal pikiran kita, supaya kita meraih sesuatu yang ada di ujung sana, kita kan bergerak ke sana. Tapi menurut hati kita, untuk sampai di sana kita harus lari dari sana. Gitu.
Itu artinya gini, orang itu bisa memasuki wilayah bako, ya harus dia lebih fana. Semakin fana semakin bako. Menurut hati memang begitu, tapi menurut pikiran kan enggak. Oh, supaya kita itu bako tetap abadi, ya harus kita semakin bako. Malah enggak bisa sebenarnya. Orang itu harus fana baru meraih bako. Semakin fana semakin bako. Nanti semakin bako malah semakin fana dia. Jadi ini gambaran mengenai antara siratal mustaqim hatta la yusahibana qarin, sehingga tunjukkan ke jalan yang lurus, sehingga kami tidak disertai, didampingi oleh qarin, pendamping yang terus menerus mengimajinering diri kita, ya, bisikin ini wah macam-macam. Qarin itu min nazaghati syaitan, dari setan, ya, setan, wa wiswasih, dan waswasnya. Jadi qarin itu, ya Allah, jangan sampai ada qarin yang menyertai kami, ya Allah, ya. Warafikun min khataratin nufus wa hawajisiha. Ada lagi, jangan sampai jalan lurus ini diganggu oleh intuisi demi intuisi. Khawatir, ya, intuisi. Ada yang pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Syekh, wahai guru, apa intuisi itu, khawatir itu? Kata beliau, Anda bertanya tentang al-khawatir, tentang intuisi. Dijawab oleh beliau, intuisi kalian ini setan dan nafsu semua, katanya. Hanya orang yang sudah meninggalkan segala hal selain Allah, dan ketika hatinya Allah, itu baru dia meraih intuisi ilahi, katanya begitu. Maka kita berdoa, ya Allah, bebaskanlah dari intuisi-intuisi yang sering mengganggu, ya, di dalam nafsuku, min nufusina. Manusia itu punya intuisi, ada 4 yang dulu kita sebut: intuisi nafsu, intuisi setan, intuisi malaikat, intuisi Allah. Nah, yang Allah ini kalau hati seseorang, dan ini tidak bisa disiapkan. Biasanya kalau disiapkan, istiqdad, tak siapinlah saya biar mendapat ilham intuisi dari Allah ini, wiridan terus. Itu biasanya malah nafsu nanti yang muncul intuisinya, bukan dari Allah. Indikatornya yang dari Allah biasanya min ghairi isti'dadin. Hatinya suci hanya Allah, lalu dia nggak kepengin dapat intuisi juga, nggak punya keinginan itu, tiba-tiba gitu. Biasanya dari Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Au yasuddana anil wusul ta'rija fi autanit taklid. Atau ada hal-hal yang menghalangi diriku untuk nyambung dengan Engkau, ya Allah. Tolong bukakan, ya Allah. Ini bagian dari ihdinas siratal mustaqim. Au yahulu bainana bainal istibsar rukunun li mu'tadun minat talqin. Atau ketika hadir di hadapan Allah, ya, kami terhalang karena apa? Karena merasa terdikte oleh diriku sendiri bahwa hadirnya nanti harus menurut diriku. Watas tahwaina afatan minusuwin au hawadah wa dhannin au adah wa kalalin au dha'fi iradah wa tama'imalin au istizadah. Dan kami dihindarkan dari
pengaruh-pengaruh buruk ya, berupa kehinaan dan asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, kebiasaan-kebiasaan ya, bosan, rasa lemah dan seterusnya. Nah, ketika kami punya hasrat dan tolong ya Allah, saya supaya dibebaskan dari tomak, berharap-harap terhadap harta makhluk. Tolong ya Allah, agar itu tersingkirkan, karena itu bisa mengganggu, membisiki, membuat aku tidak komunikatif dengan engkau. Sebenarnya begitu. Awistizada, atau saya minta kurang saja, ya Allah, duitku kurang nih, tolong ya Allah. Sudah diberi lagi oleh Allah, kurang ya Allah. Loh, ini mengganggu loh, pengen kurang nih ganggu. Ganggu kita dengan Allah itu begitu sampai. Saya kira demikian, nanti kita sambung habis sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Lukman atas apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kami semuanya. Ada yang mau saya tanyakan, Yai, berkenaan dengan ihdinas siratal mustaqim itu, bahwa kemudian kita secara bertahap untuk sampai pada kalimat sebagaimana yang kita mohonkan itu kan memang banyak belenggu yang tadi sudah sebagaimana dijelaskan, dan belenggu itu memang pasti munculnya yang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Sebagaimana saya pernah baca di dalam Mantiqut Thairnya Fariduddin Attar, untuk sampai kepada simuh itu kan betapa luar biasanya perjuangan itu. Nah, apakah ada cara yang paling sederhana untuk bisa meraih tahapan sampai kepada Siratal Mustaqim itu? Apakah kemudian pemaknaan Siratal Mustaqim itu pada versi kita, atau memang itu sudah sesuatu yang memang Allah jadi kalau bahasa sederhananya itu versi kita apa versi Allah kan itu ya. Jadi jangan-jangan versi kita ternyata tidak sesuai dengan versinya Allah. Kalau kita pernah baca di Fariduddin Attar itu kan begitu beratnya tahapan seperti itu. Dan yang kedua, ada tahalli, dan kemudian tajalli. Jadi secara rohaniyah, kalau tahalli kan memang sederhana untuk difahami. Tapi bagaimana kita bisa memahami tajalli itu dalam ranah ketauhidan kita? Mohon dijelaskan yang demikian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab lebih dulu. Jadi menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, segala sesuatu yang menjadi sangat ringan kalau bersama Allah, dan segala sesuatu yang ringan menjadi sangat berat kalau bersama diri kita sendiri. Jadi apa yang di dalam proses mujahadah itu memang apa istilahnya, perang, berjuang melawan diri sendiri. Ini apa perjuangan yang berat kalau itu menurut diri kita sendiri. Tetapi kalau kita itu sejak awal di dalam mujahadah itu menyadari bahwa di dalam proses diriku menuju kepadamu ini full karena pertolonganmu. Jadi misalnya paling sederhana, kalau aku bisa mujahadah ini pun, ada nawaitu mujahadah ini karena engkau sedang membuka
pintu-pintumu. Kalau Allah membuka pintu-pintunya, tiba-tiba kita itu mujahadah. Karena itu disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah fina, demi kami, jalan kami, lanahdiyannahum subulan, bakal kami bukakan, beri hidayah jalan-jalan kami. Itu artinya kalau Allah membuka jalan pada kita, tiba-tiba kita pun ditakdirkan mujahadah. Tandanya kita sedang dipersilahkan oleh Allah sebenarnya. Nah, kalau kita dipersilahkan oleh Allah, tidak ada yang berat sebenarnya kita melangkah ke sana. Karena apa? Pasti diterima oleh Allah. Karena Allah sendiri yang menyilahkan, masa Allah akan menolak persilahannya Allah sendiri, relanya Allah, ridhonya Allah itu. Masa akan ditolak sendiri oleh Allah. Nah, dari situ barangkali cara pandang kita saja yang harus kita dekonstruksi. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai sebab, lalu segalanya menjadi berat, maka kita harus memposisikan menjadi akibat. Itu lumayan ringan lah kira-kira ya, ringan lah. Jadi orang sholat saja kalau kita jadi sebab, berat sholat. Apalagi misalnya mau istiqomah setiap malam tahajud 12 rakaat, tambah lagi taubat 4 rakaat, tambah lagi witir, tambah lagi hajat, itu berat banget ini kalau kita lakukan dengan persepsi dan bayang-bayang kita sendiri. Tapi kalau ya Allah, aku bangkit tahajud ini akibat dari fadl rahmatmu yang sedang mengalir kepadaku. Bagaimana ini menjadi berat? Nah, menyenangkan, karena di situ ada ridhomu, ada ampunamu, ada cintamu. Wah, luar biasa. Nah, jadi akibat bangkit kita. Nah, artinya itu awal kita berbillah bersama Allah, itu kita menjadi akibat dari Dia. Jadi kalau sudah demikian, maka kita akan kehilangan pertanyaan mengenai apakah ini caraku apa caramu Allah. Jangan-jangan ini tidak sesuai dengan caramu. Kalau pertanyaan itu muncul, sebenarnya segera kita kembali memasrahkan proses perjalanan rohani kita kepada Allah. Jadi fima aqamaka fih, menurut makom yang diposisikan oleh Allah di dalamnya, oleh Allah sendiri. Misalnya begini, kita yang sederhana ya, kan sering saya sampaikan mengenai khusyuk. Khusyuk itu sebuah makom. Tetapi apakah kita akan dimakomkan di makom khusyuk ketika sholat? Serahkan kepada Allah. Bagaimana posisi khusyuk kita? Oh, khusyukku hanya 25% ini Tuhan. Ketika kita menjalani sholat tadi, ya kita harus ridho dengan 25% ini. Ridho dengan 25% ini adalah kunci bagi terbukanya pintu-pintu khusyuk yang lain. Tetapi kalau kita tidak ridho dengan 25% ini, pintu-pintu khusyuk yang lain malah tertutup. Bentuk ketidakridhoan kita apa? Adalah kita lalu sangat ngotot ketika sholat. Kita khusyuk. Akhirnya kenapa kok malah tertutup ini pintu khusyuk? Rupanya Allah tidak ingin kita datang kepadanya dengan memikul beban-beban nafsu kita, emosi kita. Jadi justru ada Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Ghazali itu, salah satu sufi
yang setiap melakukan ritual zikir itu dia membunyikan musik dulu, menggunakan alat musik dulu. Bukan musik untuk berzikir, bukan itu, bukan. Ini agak beda. Jadi setelah dia menganukan musik gitu, apa saja alat musik, apa saja dibunyiin, habis itu dia diem, berhenti, baru zikir beliau. Itu yang selalu dilakukan. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan ini, harus melakukan bunyi-bunyian musik ini, kata beliau karena musik itu menetralisir seseorang, jiwa seseorang. Ketika orang lagi marah, dia reda marahnya. Ketika orang lagi senang, dia mulai reda senangnya, tidak lupa diri. Ya. Ketika bahagia yang berlebih, dia mulai reda juga bahagianya. Ketika sedih, mulai hilang sedihnya. Ini namanya suasana netral. Begitu dia netral, dia berhenti, dia musik, netral sudah, baru dia menghadap Allah. Dia hanya kepingin aku menghadapmu tanpa pretensi, tanpa keinginan apa-apa, ya kecuali ini loh aku abadanya wahai Allah. Hanya itu yang dia inginkan. Jadi itu artinya dia gak ingin menghadap Allah dengan nafsunya. Jadi ini di dalam satu tradisi ulama sufi yang melakukan seperti itu baru beliau dengan alasan seperti itu. Ya, yang lain mungkin orang melakukan sama itu koreografi, mendengar alunan-alunan tertentu yang kemudian diam-diam dia bergerak atau apa dan seterusnya. Lalu muncul dance dan seterusnya itu. Tapi itu dulu dance itu akibat. Ya. Maka para sufi dalam hal soal sama mendengarkan alunan syair, lagu, musik tidak boleh terjebak pada keindahan musiknya, musikalnya. Tidak boleh terjebak pada keindahan lantunan syairnya. Karena itu menumbuhkan nafsu. Dia harus mendengar dengan telinga ilahi katanya. Telingaku telinganya, itu yang disebut sama para sufi. Lalu bagaimana mendengarkan telinganya? Seluruh suara itu adalah suara yang menyembunyikan asma sifat yang sesungguhnya bertasbih. Kalau kita mendengar sebuah konser musik, coba Anda bayangkan kalau seluruh ritmis bunyinya itu adalah seluruh bunyi-bunyi asma Allah semua yang bergerak ranca dan tanpa melihat, mendengar apakah nada itu beraturan atau tidak, itu seseorang akan ekstas biasanya. Artinya akan menghayati alunan ilahi, alunan ilahi. Nah, itu sama itu alunan, mendengarkan alunan ilahi sebenarnya. Jadi bukan diusahakan untuk tidak sadar. Aku tak dengarin musik, saya tak menjoget sampai tidak sadar gitu ya. Nah itu nafsu itu. Nanti jadi debus segala itu, ya sampai makan paku, makan beling, nggak apa. Itu ini nafsu. Ya, sebenarnya nafsu yang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian. Yang kedua tentu kita harus husnudzon kepada Allah, itu salah satu bentuk rasa yakin kita, ya, yakin kita. Tanpa husnudzon kepada Allah, kita ini tidak menghadap Allah dengan hati yang bebas dan merdeka. Tidak memasuki hamparan ilahi, tapi kita akan memasuki genggaman ilahi malahan. Rasanya hidup ini sempit banget, tercekam banget. Jadi begitu. Husnudzon.
husnudzan billah awwalus surur. Husnudzan kepada Allah itu awal kebahagiaan. Jadi kalau kita sedih ya cepat-cepat husnudzan. Nanti pasti akan segera ternetralisir. Itu. Ada yang lain? Satu lagi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa sampai berkomunikasi dengan Allah, yang berperan pada diri manusia adalah batinnya. Untuk mencapai kemampuan batin diperlukan intuisi, berpikir secara intuitif. Tadi disinggung bahwa intuisi itu tidak perlu untuk mencapai ke sana. Mohon mendapatkan penjelasan. Itu satu. Dua, kita berusaha untuk melakukan sesuatu itu khusyuk, terutama dalam hal sholat, supaya bisa komunikasi dengan ilahi. Padahal yang dimaksud dengan khusyuk yang sebenar-benarnya itu tidak mudah pelaksanaannya. Untuk mencapai fana harus khusyuk. Supaya kita mencapai baqo harus fana dulu. Bagaimana? Tolok ukur bahwa kita sudah mencapai, oh ini fana, sebentar lagi baqo. Adakah tanda-tanda pada diri kita untuk menengarai hal seperti itu? Terima kasih. Bahwa maksud kita, usaha kita itu sudah mencapai sesuatu tingkatan yang diharapkan. Terima kasih. Baik, ada yang tadi pertanyaan Bapak yang awal tadi juga sempat belum saya jawab mengenai tajalli. Ya, tajalli khusyuk. Khusyuk itu tajalli sebenarnya. Khusyuk itu tajalli. Jadi tajalli itu posisinya mauhibah ilahiyah, limpahan ilahi, tidak bisa diusahakan, bukan ikhtiari. Saya tak tajalli gitu, nggak bisa. Tajalli adalah akibat dari takhalli dan tahalli, maka wujud tajallinya Allah sendiri yang sejauh mana khusyuk kita nantinya itu ya. Oh, di kadar ini. Jadi kita menyiapkan supaya bersih diri kita ketika sholat. Lalu kita berusaha untuk memasuki wilayah di sebelum memasuki wilayah kan gitu ya. Kita ini dipandang oleh Allah, dicinta, dilindungi, di semua. Ini harus memancar di dalam diri kita, supaya terjadi di sini proses takhalli. Ketika orang itu bersih, orang itu sebenarnya ya diampuni, ya nah di sini tumbuhlah tahalli, sifat-sifat bagus mulai bermunculan. Nah baru ini sebenarnya akibat dari di. Menurut logika tasawuf gitu ya. Tapi kalau menurut logika akal, dulu baru di, kan gitu. Saya melakukan ini baru akan dapat diberi ini dan seterusnya, kan gitu. Menurut syariat itu dulu. Kalau menurut tasawuf di dulu. Karena itu ka'annaka tarahu itu syariat. Syariatnya seakan-akan engkau berusaha melihat dia gitu. Nanti engkau akan dilihat oleh dia. Tapi hakikatnya kita itu melihat dia karena dilihat oleh dia. Nah, jadi ini wilayah tajalli itu, wilayah tajalli itu tapi yang diakibatkan oleh di gitu ya.
Jadi kita contoh tadi sholat, sudah kita iktimat, pertama iktimat gantungnya pada Allah, lalu kita merasa dipandang, terus menerus dipeduliin, dirahmat, dilimpahin nur, macam-macam, habis kita pasti. Ketika habis itulah kita merasakan kalau orang muntup itu kira-kira matahari itu mau terbit fajarnya itu itu tajalli itu memandangmu denganmu, akhirnya begitu, karena engkau semua ini. Nah ini secara teknis yang diberikan oleh sufi semacam itu, dan itu lebih memudahkan sebenarnya. Jadi ya karena dunia sufi sebenarnya tidak membebaskan kita, membuat kita itu lepas dari kesulitan, maka ya seperti itu. Ini soal yakin, bukan keyakinan, soal yakin pada Allah, ya wis. Jadi kita ini memang harus sering kenapa kita ini istighfar terus menerus? Kita juga harus membebaskan blocking yang ada di sini, yang buru-buru imajinasi kita. Nah, termasuk misalnya intuisi tadi. Intuisi itu adalah tajalli mauhibah ilahiyah kalau intuisinya intuisi ilahi. Ya, kalau intuisi ilahi. Tapi kalau kita ini sedang sebel saja sama orang, sedang berdialog ini di sini, tus. Ya ini intuisi nafsu dan setan berkelindan untuk bergerak. Kayaknya mbisiin juga. Karena itu hidayah ke jalan lurus itu manusia diperintahkan pertama kali soal hidayah mohon, berdoa. Karena rahasia hidayah ada di balik ketakberdayaan. Orang berdoa itu amman yujibul muttar idza da'ah. Siapa yang mengijabahi doa orang yang terdesak, enggak berdaya? Kalau bukan aku. Orang berdoa itu kalau benar-benar dalam kondisi tak berdaya betul, itu sebenarnya sudah ijabah, bukannya belum, sudah. Karena tujuan orang berdoa supaya enggak berdaya tadi. Itu. Sebab enggak berdaya itu sifat kehambaan. Nah, supaya jadi hamba sebenarnya kita ini. Kenapa kita disuruh berdoa? Supaya jadi hamba. Padahal takdir Allah juga sudah ada sebenarnya. Nah, gitu. Demikian Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bulan depan kita di ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu. Wallahu muwaffiq lahu wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.